ininya lah, kejadian dengan penayangan itu memiliki gap waktu yang lama. Nah itu kadang kan basi bahasanya lah. Oke. Bang, nanti kita akan bahas bagaimana sebuah peristiwa harus cepat dimasukkan di media online atau media cetak atau berita. Nanti kita akan bahas, kita istirahat dulu. Kita akan minum dulu. Nah, Bang, kita perlu tahu nih, masyarakat perlu tahu bahwa untuk menjadi seorang wartawan dia wajib mengikuti yang namanya ujian kompetensi. Ada berapa jenjang ujian kompetensi sebagai seorang wartawan? Uji kompetensi wartawan atau UKW itu di dalamnya itu nanti ada tiga kategori ya. Ada jenjang muda, ada jenjang madya, ada jenjang utama. Nah kalau jenjang muda itu biasanya untuk syarat menjadi wartawan yang ada di lapangan. Nah yang di lapangan misal pencari berita yang memproduksi menulis berita itu biasanya cukup dengan wartawan dengan jenjang muda. Nah untuk yang madya itu biasanya levelnya itu adalah level redaksi, editor, kemudian yang mereka yang masuk dalam lingkaran sekretariat redaksi lah, redaksi. Sekretariat lah. Di inilah di kantornya. Kantor gitu. Nah, untuk jenjang utama itu biasanya pimpinan redaksinya. Pimpinan redaksinya minimalnya itu harus mengantongi uji kompetensi wartawan jenjang utama. Nah, sebetulnya tiga kategori ini juga kan bisa menjadi menjadi barometer si wartawan. Apakah dia layak untuk, atau terkadang menjadi uji nyali lah bahasanya. Uji nyali untuk wartawan, apakah dia bisa masuk di kategori muda atau di kategori madya atau di kategori utama. Nah tentunya tiga jenjang ini tadi memiliki fungsi, memiliki juga barometer atau grade yang minimal untuk yang di lapangan itu kompeten untuk jenjang muda. Setidaknya apa yang ia butuhkan di lapangan itu tercover dengan materi-materi yang diujikan di jenjang muda gitu. Nah, seperti itu pun jenjang selanjutnya. Berarti sama seperti juga saya guru, Pak. Saya guru, maka untuk menjadi seorang guru yang profesional wajib mengikuti apa yang namanya PPG. Iya, PPG. Wajib mengikuti apa yang namanya PPG. Nah, Bang, masyarakat perlu tahu nih, atau yang menonton channel WMBMC perlu tahu bahwa sebuah berita harus cepat diupdate atau cepat dipublikasikan. Itu masuk kategori mana? Kemudian berita ini nanti aja diberitakan atau nanti aja dimasukkan ke media online. Pertanyaannya, jenisnya yang kayak gimana sehingga berita itu mau tidak mau harus cepat diupload. Nah, jadi sebelum di situ kita golongkan dulu atau kategorikan dulu jenis-jenis berita ya. Jadi di dalam pemberitaan itu ada berbagai jenis. Ada yang tergolong dengan istilah berita straight news. Straight news itu adalah umumnya berita yang informasinya itu dibutuhkan kecepatan informasinya. Semacam kecelakaan. Nah, peristiwa. Iya, peristiwa ya. Baik itu kecelakaan ataupun ada kerusuhan atau apapun itu yang memiliki nilai penting untuk segera diketahui khalayak. Betul. Nah, itu berita yang memang cenderung cepat disajikan. Karena masyarakat penasaran. Nah, kalau kaitan yang tadi ditanyakan apakah ada berita yang bisa ditunda-tunda, sebetulnya tidak ada istilah berita yang bisa ditunda atau tidak. Nah, yang dibutuhkan oleh si wartawan dan juga media, ketika berita itu sudah cukup sesuai dengan kaidah jurnalistik, maka layak dipublikasikan. Nah, tentunya kan memiliki nilai penting, karena berita itu harus memiliki nilai, memiliki informasi penting untuk diketahui khalayak. Kalau tidak penting untuk diketahui khalayak, ngapain diberitakan kan? Betul, gitu. Betul. Nah, seperti yang tadi peristiwa itu penting untuk segera diketahui. Makanya kecenderungan berita online itu banyak yang model beritanya itu mengarah ke straight news tadi, kecepatan informasi. Nah, terkadang meskipun kecepatan ya tidak melupakan kaidah jurnalistik ya, sesuai fakta,
kemudian ada narasumbernya, kemudian berita itu penting untuk diketahui halayak. Nah, itu nilai-nilai atau kategori yang menjadi dasar untuk pembuatan berita yang sifatnya straight news itu tadi. Kecepatan lah, mengejar kecepatan. Ada berita juga yang mendalam. Mungkin yang dimaksud Bang WMP itu tadi yang ditunda itu mungkin tergolong terhadap berita yang sifatnya mendalam. Membutuhkan data-data yang tidak mudah. Jadi kan mengumpulkan data-data karena tidak mungkin disajikan tanpa data yang lengkap. Nah, sehingga butuh waktu. Data-data itu kan bisa ada yang mudah didapat, ada yang tidak mudah didapat. Karena berkaitan dengan narasumber, misal narasumber tidak bisa kita hubungi, otomatis berita itu tentu tidak atau belum kita sajikan. Betul. Nah, jadi bukan menunda ya, karena yang disebut berita membutuhkan data yang benar, membutuhkan data supaya berita itu menjadi satu kebenaran. Ya. Betul. Kemudian golongan yang ketiga tadi yang straight news di mana harus cepat peristiwa. Kemudian yang kedua berita mendalam, ada lagi? Ada lagi, jenis-jenisnya banyak. Ada features itu berita yang betul-betul mendalam. Dia itu juga terkadang menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak umum. Contoh, semisal bisa menggambarkan sosok. Terkadang kan ada model berita yang ketika kita baca itu kita bisa menyayat hati. Oh iya. Kita mengikuti ritme ataupun mengikuti perasaan si pembuat berita, atau bahkan mengikuti atau terlena atau terbius dengan sosok yang kita gambarkan dalam berita. Betul. Itu kan saya pernah baca itu. Nah, kadang kalau dikaitkan dengan berita sedih, kita bisa nangis bacanya kan gitu. Kalau senang kita bisa ketawa-ketawa bacanya. Nah, itu biasanya cenderung tergolong berita features itu. Jadi terkadang juga banyak menggunakan kalimat-kalimat hiperbola, kalimat-kalimat pengandaian, personifikasi. Jadi ketika bicara hujan itu tidak hujan, tapi langit sedang mendung, langit sedang marah atau sedih. Atau bisa jadi hujan 100% 1% basah, 99% kenangan masa lalu. Nah, itu kan sebetulnya itu. Oke, Bang, baik. Ini jenis-jenis berita tadi ya. Kemudian Bang Bobi sendiri saya mau tanya dulu, berapa jeda waktu ketika berita itu dibuat dan televisi menyiarkan? Itu biasanya untuk jeda waktu mulai dari pengambilan, pencarian data dan lain hal memerlukan waktu. Kalau kami di televisi sih TVRI ya, di TVRI khususnya karena ada jam siar, jadi tergantung dengan jam siarnya itu sendiri. Kalau sistem online kan, misalkan online hari ini kejadian 2 jam pun udah bisa terbit. Kalau televisi kan karena ada jam siar, menentukan dengan jam siarnya. Oke, Bang, aku mau nanya dulu, apakah sebuah misalnya ini beritanya di Lamandau, misalnya Lamandau Expo diberitakan, itu apakah berita itu dibuat berulang-ulang atau hanya satu kali tayang? Untuk pemberitaan memang setiap kejadian hanya satu kali. Oh, setiap kejadian hanya satu. Kecuali perlu pendalaman, misal untuk lanjut. Dan kebanyakan kan gitu, ketika ini informasi cukup, dirasa cukup untuk kita tayangkan satu kali, ya cukup satu kali. Atau ada angle lain yang mau kita publish, semisal tidak hanya sebatas seremoninya, tapi juga aktivitas expo-nya itu, dampak dari semisal ekonominya betul-betul ini kan bisa. Angle itu banyak sebetulnya. Angle bahasanya biasanya kan angle itu banyak. Nah, angel. Berarti menjadi seorang wartawan televisi sendiri, berita yang kita dapat juga dilempar ke redaksi. Iya, lempar ke redaksi, kemudian redaksi yang akan yang akan menentukan apakah ini wajib siar atau tidak. Oke. Tidak. Saya penasaran, Bang. Saya penasaran ini. Misalnya kalau lagi ada berita, misalnya Tambun Bunga. Ya. Nah, kemudian ada live tuh. Kemudian wartawan langsung membacakan berita. Itu teknik yang dipakai gimana, Bang? Kita mencari data yang
yang cepat disajikan, maksudnya itu setidaknya data itu sudah akurat untuk kita publikkan ke khalayak. Nggak, maksudnya itu dengan video call atau ada alat khusus yang dipakai bang? Ada Zoom sekarang. Kan sekarang banyak aplikasi untuk kita berkomunikasi, bisa melalui WhatsApp video, Zoom, habis itu ada Pimac, kan itu banyak. Jadi tergantung ke letak kita. Misalkan kita di Lamandau, untuk siaran langsung ke Palangkaraya melalui via Zoom. Via Zoom. Oke, baik bang. Menjadi seorang wartawan televisi itu kalau menurut saya keren. Itu cita-cita saya dari dulu. Nah, Cita-cita saya dari dulu lah menjadi seorang wartawan, karena saya suka juga hobi jalan, hobi banget dari dulu. Tapi memang keinginan kita nggak sesuai dengan harapan. belum. Oke, bang, ini kita spill sedikit bang. Jadi wartawan itu 24 jam, mau nggak mau, betul Ya. nggak bang? Ya. Kerjanya Harus 24 jam. Buka mata, buka telinga. Betul, kerjanya 24 jam. Nah, spill bang, pendapatannya gimana? Biar yang dari bawah itu kalau mau jadi wartawan itu mikir-mikir 2-3 kali bang. Sebetulnya kalau saya lebih suka ditanya pendapat, kalau dibanding ditanya pendapatan. Nah, kan gini, kaitan dengan pendapatan itu murni masing-masing perusahaan media. Jadi tidak bisa kita pukul rata bahwa semua wartawan mendapatkan pendapatan Yang sama. Oh iya. Ya. Berarti kalau lebih besar wartawan televisi atau lebih besar wartawan ini bang? Kalau untuk pendapatan mungkin bahasa sampean itu ceperan. Ceperan. Itu tergantung kita biasanya komunikasi dengan orang-orang yang di Enggak, kita jangan bicara ceperan bang. Maksudnya pertanyaan saya itu lebih besar pendapatan wartawan televisi atau wartawan cetak atau wartawan lain bang? Nah, kalau saya tetap berpatokan bahwa tidak bisa dibandingkan, karena bisa jadi contoh gini, online itu, untuk berita online itu kan jumlah beritanya pun kadang tidak dibatasi. Jadi ketika si wartawannya itu produktif, maka otomatis pendapatannya juga kan tinggi kan gitu. Kalau hitungannya adalah produktivitas berita. Tapi kadang juga ada banyak media yang flat, artinya produktivitas tidak menjamin bahwa si nilai atau pendapatannya itu juga tinggi. Sesuai semisal sudah ada standarisasi masing-masing perusahaan media. Berarti kalau saya mau bilang pendapatan di atas UMR Kalimantan Tengah. Ya, Ada dibilang lah, begitu lah. ada lah. ya, bisa. Bisa? Bisa. Cuma gini, Heeh. kalau saya, bukan kita tidak menafikan atau tidak naif lah kaitan dengan masalah pendapatan, tapi yang kita kejar itu kan sebetulnya adalah kepuasan. Betul. Kepuasan itu terkadang tidak bisa diukur dengan materi. Nah, ketika kita menyampaikan informasi yang sebetulnya informasi yang betul-betul penting untuk diketahui khalayak, kepuasan itu juga datang. Iya. Betul. Berarti ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Makanya kalau awalnya itu untuk mencari pendapatan, pada akhirnya profesi menjadi wartawan juga adalah kenikmatan. Betul. Jadi kan ada kepuasan yang kadang nggak bisa kita nilai dengan apapun. Apalagi semisal apa yang kita beritakan itu memuat ataupun mendapat bernilai manfaat untuk khalayak, itu kan kepuasannya lain lagi. Iya, gini loh bang, kayak saya ya. Kebetulan saya juga profesi juga sebagai seorang MC bang. Misalnya kalau saya sendiri puas ya, misalnya kayak gini. Ketika saya omong, ketika saya ini bisa omong, kemudian pas berhenti berbicara kemudian ada yang tepuk tangan, itu nilai kepuasan sebagai seorang MC itu kayak rasanya kayak apa ya? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, ternyata saya itu benar-benar dihargai. Nah, oke. Bang, spill sedikit berapa anggota PWI Lamandau? Lamandau. PWI Lamandau itu ada yang memang saat ini ada 10 yang 10 sudah menjadi anggota tetap ya. Yang sudah ikut ujian kompetensi Ya, lulus sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten itu ada 10. Dan 10 orang ini bernaung di
berbagai media yang beda-beda. Ada yang televisi, ada yang di media yang cetak, ada yang online, ada juga dulu itu ada radio juga ada. Nah, selebihnya ada beberapa wartawan binaan kita atau anggota binaan bahasanya, itu adalah beberapa wartawan yang masih menunggu jadwal uji kompetensi, tapi masuk dalam kategori wartawan binaan. Nah, mudah-mudahan sebetulnya kalau dalam Mando sendiri kan banyak yang mengaku wartawan ya. Iya. Banyak yang mengaku wartawan. Nah, kalau harapan kami bukan ada pembedaan antara wartawan yang di PWI atau tidak. Tapi kita ini kan proses. Adapun PWI ini adalah wadah wartawan yang sudah diakui dan juga Menjadi tempat perlindungan buat wartawan ya, juga. sebagai organisasi profesi kan gitu. Nah, ya kalau saya tetap mengajak teman-teman yang masih belum bergabung di PWI, yuk kita sama-sama berproses di PWI, berproses, karena tidak ada di PWI pun juga tidak ada yang baik meskipun dia sudah jenjang utama atau madya atau muda, itu tidak ada pembeda, karena PWI ini hanya sebagai organisasi profesi saja yang menaungi wartawannya kan itu. Nah, kita sama-sama berproses di situ. Mudah-mudahan dengan kita berproses bersama-sama juga ada kompetensi yang kita bisa tingkatkan sama-sama. Betul. Tentunya ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi, ilmu juga bisa kita dapat dari orang-orang, kemudian juga meningkatkan kompetensi kita sendiri. Oke, Bang. Kita juga bisa melihat ada dua kategori nih, Bang. Ada berita dan juga informasi. Ya. Nah, sebuah berita bisa disebut berita, dan sebuah informasi kadang-kadang masyarakatnya bilang kayak gini, semua informasi masuk kategori berita. Ya. Nah, betul. Abang bisa jelaskan yang mana disebut berita dan yang mana disebut informasi. Nah, boleh dijelaskan? Nah gini, betul disampaikan Bang Lempi tadi bahwa ketika sesuatu itu menyampaikan atau memuat sebuah informasi, terkadang kita sebut sebagai berita. Padahal antara berita dan informasi itu memiliki perbedaan. Nah, saya untuk lebih sederhananya seperti ini. Kalau berita itu adalah hasil karya jurnalistik atau produk jurnalistik yang telah melewati fase-fase atau proses untuk menjadi sebuah berita. Contoh, itu adalah dibuat oleh seorang jurnalis atau pewarta yang sudah sesuai dengan kaidah jurnalistik dan kemudian ditayangkan di media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Ya. Itu adalah berita. Nah, kalau informasi, apapun informasi yang memuat tentang informasi apapun, itu adalah informasi dan tidak otomatis menjadi atau disebut sebagai berita, karena belum tentu melalui proses jurnalistik. Misal kita mudahnya gini, informasi apa yang kita tangkap di media sosial, baik Facebook, baik Instagram, baik Twitter, itu kan informasi. Tapi informasi itu tidak bisa disebut sebagai produk jurnalistik, karena produk jurnalistik itu harus melalui proses pembuatan berita atau proses jurnalistik gitu. Berarti kalau kita lihat di Instagram ya, saya mengikuti Instagram dan Dinas Kominfo, kemudian Bapeda, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan sebagainya, Setda dan sebagainya. Nah, Bang, itu berarti ketika informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Kominfo itu bukan masuk kategori berita, tapi masuk kategori informasi karena tidak dikelola oleh seorang jurnalistik. Ya, gini, itu masuk kategori buat kami itu sebagai masuk kategori sebagai informasi. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan itu tidak disampaikan melalui kanal resmi perusahaan media. Hanya saja sebagai sarana informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi apa ataupun terkait dengan kegiatan ataupun agenda atau informasi apapun. Nah, itu masuk kategori informasi. Kalau dia pada saatnya nanti informasi itu dikembangkan dan dikelola dan diproduksi oleh media atau wartawan dan
menjadi sebuah karya jurnalistik, maka itu adalah produk jurnalistik. Kalau produk jurnalistik otomatis muncul ataupun diproduksi oleh perusahaan media melalui medianya masing-masing. Jadi itu kalau kami kategorikan sebagai informasi, jadi belum bisa dikatakan sebagai berita. Berarti saya akhirnya hari ini tahu bahwa ternyata ketika informasi yang saya baca di Dinas Kominfo itu masuk kategori informasi, dan yang kalau yang ada dikelola oleh jurnalistik maka itu masuk kategori berita. Jadi kita baru tahu. Baik, untuk menghubungi Bang Hendy dan Bang Bobby itu bisa menghubungi lewat mana? Oke. Khusus untuk PWI, mungkin kan PWI Lamando khususnya bisa juga langsung ke sekretariat juga bisa. Kemudian kita punya juga Instagram juga ada, PWI Lamandau, PWI Lamandau. Kemudian juga untuk saya pribadi untuk Instagram juga ada, Facebook juga ada, Hendy Norfalah, atau kalau di Facebooknya Hendy pakai Y kemudian N kemudian Falah, dan WA 0812 1548 388. Ya, nanti saya sampaikan di bawah. Nanti di bawah. Di bawah. Nah, Oke, Bang Bobby silakan. Ya mungkin untuk Instagram dan Facebook bisa cari nama saya sendiri, Bobby Ansa. Terus untuk nomor WA nanti bisa di bawah. Di nomor WA-nya di bawah. Oke Bang, kasih quotes akhir deh. Quotes akhir sebagai wartawan juga bisa, sampaikan juga ke masyarakat untuk mengetahui berita yang benar juga, Bang. Silakan Bang. Mungkin kata-kata terakhir dari saya bahwa di zaman yang sudah sangat maju dalam hal teknologi informasi, maka perlu diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni sehingga kita bisa membedakan mana berita hoax atau informasi yang tidak benar dan juga berita yang betul-betul diproduksi oleh media yang sudah terverifikasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Bang Bobby? Ya mungkin untuk masyarakat Kabupaten Lamandau khususnya ataupun siapapun yang ingin memberikan informasi terkait apa saja, kegiatan apa saja, bisa hubungi ke sekretariat PWI sehingga seolah-olah janganlah kami dianggap sebagai musuh. Kan kebanyakan tuh kan wartawan kalau nggak dibayar nggak mau buat berita gitu. Padahal itu sebenarnya membuat berita itu sudah menjadi tanggung jawab wartawan itu sendiri ya. Boleh. Itu aja? Itu aja mungkin. Itu aja. Baik, kalau nanti mau menghubungi PWI nanti saya sampaikan, nanti akan ada di bawah sekretariatnya dan juga nomor HP Bang Hendy sebagai Ketua PWI Lamandau dan juga Bang Bobby sebagai wartawan TVRI Kalimantan Tengah. Ya, terakhir untuk khalayak umum, mari kita dukung channel ini, kita kembangkan. Ya, kalau bukan kita kan siapa lagi? Kita dukung sama-sama channel UMPMC. Betul. Di kanal YouTube bisa kita saksikan sama-sama. Mudah-mudahan terus berkembang, Bang. Ya. Amin. Terus berkembang, maju, pesat, dan mudah-mudahan kalau saya yakin gini, sesuatu yang besar itu bukan karena rencana yang besar, betul, tapi karena dimulai. Mudah-mudahan ini mulai Bang. Makanya kalau sudah dimulai itu saya yakin mudah-mudahan ke depan tetap amin. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Lamandau atau orang yang menonton channel MPMC, bahwa yang menjadi peran utama dari Borneo News Lamandau adalah Bang Hendy dan wartawan TVRI Kalimantan Tengah untuk Lamandau itu Bang Bobby. Jadi gimana kesannya Bang ketika ditanya-tanya? Biasanya kalau hobinya kan menanya orang tuh. Biasanya kami di belakang layar. Iya, biasanya di belakang layar. Gimana Bang? Layar. Ternyata rasanya bekerja itu kayak gini. Seperti inilah ketika orang ditanya. Iya. Oke. Apalagi ditanya yang dadakan. Oke. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Lamandau juga bahwa untuk mendapatkan wartawan yang secara resmi, Anda juga bisa menghubungi PWI untuk mengetahui, dan apabila kalian mau wartawan itu benar-benar wartawan juga bisa cek di Google di Dewan Pers.
masukkan nama wartawan, nanti akan keluar nomor ID dan profil dari wartawan itu sendiri. Terima kasih Bang sudah datang di channel WMPMC dan sudah mau berbagi informasi mengenai wartawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tetap dukung channel WMPMC. Terima kasih Bang. Oke.